أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وبعد. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat karib dan para pemuda baik yang tinggal di BSD ataupun sekitarnya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan kebaikan, keberkahan di waktu duha, ya Allah banyak titipkan kebaikan di dalamnya, baik itu dari pintu rizki. Rizki bukan hanya soal harta, tapi juga soal kesehatan yang kita miliki hari ini, itu rizki dari Allah. Soal kekuatan yang menggerakkan langkah kita untuk menuju majlis ilmu hari ini, itu juga rizki dari Allah. Soal terhindarnya kita dari keburukan-keburukan, dari ujian-ujian atau bahkan kecelakaan, dan kita selamat, Allah selamatkan, itu juga rizki dari Allah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama tentunya yang kita syukuri hari ini adalah nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa hadir dan kemudian mengkaji perjalanan luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita patut bersyukur karena pilihan itu tepat ditujukan untuk kita, di mana Allah memberikan kesehatan itu untuk kita. Sedangkan kita tahu mungkin teman-teman kita yang lain hari ini ada yang sedang sakit atau bahkan terpapar COVID. Maka dari itu, di kesempatan hari ini mari kita awali dengan berdoa kepada mereka, kawan kita, teman kita, saudara kita, karib kita, kerabat. Semoga kemudian Allah memudahkan segala urusan, ujian, Allah sembuhkan dari segala penyakit, Allah jadikan penyakit itu sebagai penghapus dosa-dosanya, dan sebab Allah ingin meninggikan derajat mereka di sisinya. Ala hadhihi niyyah wa ala likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabb hadhil ba'tha anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita part 2 ya, dari dimana Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu pertama sampai kemudian membangun sebuah generasi yang menjadi penopang, yang menjadi pondasi awal dari rumah peradaban yang agung, dari Islam yang rahmatan lil alamin. Kita kalau ingin membangun rumah, kira-kira
yang kita kuatkan apa? Gentengnya, jendelanya saja, sedangkan pondasinya rapuh, atau pondasinya. Dan di mana-mana pasti orang bangun rumah itu pasti dari pondasinya. Ya, tidak langsung ujuk-ujuk jadi rumah. Ya, kalau itu rumah kardus mungkin ya. Tapi kalau rumah sejatinya rumah, atau bahkan bangunan masjid ini yang kokoh bertahan bertahun-tahun, maka pasti pondasinya pun kokoh. Maka begitu pula lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan satu visi yang agung, misi yang rahmatan lil alamin, misi yang luar biasa berat, bahkan tidak diharapkan sebelumnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika itu yang Nabi inginkan hanya solusi, tapi ternyata solusinya itu kalau kemudian dijalankan, maka generasi itu atau kedamaian itu akan bertahan terlampau waktu dan tempat, bertahun-tahun sampai hari akhir itu tiba. Dan kemarin kita sudah membahas awalan ya, bagaimana misi agung itu datang kepada Nabi, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya was-was, takut, khawatir ya, kemudian juga bagaimana Allah menghadirkan tanda-tanda itu ya, dari mulai mimpi ar-ru'yah as-salihah, mimpi yang baik, mimpi yang benar tentang kekuasaan Allah. Itu adalah agar bagaimana ketika nanti malaikat Jibril datang dengan sosok yang mengagetkan Nabi, Nabi siap. Meskipun pada kenyataannya Nabi pun masih memiliki rasa takut ketika itu ya. Tapi kemudian dari situlah ya, Allah menyampaikan satu visi ya, yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran ini menjadi pedoman, menjadi petunjuk, menjadi buku yang isinya itu tujuan-tujuan masa depan ya, yang isinya itu tentang rahasia-rahasia sejarah. Ini kalau dalam konteks negara, buku kayak gini itu ya, atau kitab kayak gini, atau data kayak gini itu pasti disimpan. Dan kalau data yang rahasia itu kemudian terbocorkan oleh negara lain, maka negara lain itu bisa menghancurkan negara tersebut. Tapi Al-Quran bukan untuk itu ya. Justru Al-Quran dibuka transparansi, siapapun boleh membacanya gitu. Siapapun boleh mengkajinya. Tapi yang semakin dalam mengkajinya, maka dia akan semakin menemukan keesaan Allah, menemukan keagungan Islam, dan menemukan kesolehan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan satu kitab ini yang kita sebut dengan mushaf, yang isinya Al-Quran, yang mana isinya itu adalah perkataan Allah atau pesan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya, bayangkan ini visi yang agung, visi yang berat. Mustahil ketika kita punya visi yang berat, misalnya sahabat karib punya visi dalam jangka waktu 5 tahun dakwahnya sudah tersebar sampai ke Afrika. Itu kira-kira mudah apa sulit? Mudah apa sulit? Atau ke Papua yang nasional dulu? Kira-kira kalau kita visinya seperti itu, tujuannya seperti itu, kira-kira yang kita butuhkan adalah tim yang seperti apa? Kira-kira yang kita butuhkan apakah tim yang dia sibuk dengan dirinya sendiri, atau sibuk dengan sosmednya, ataukah tim yang dia punya integritas, dia punya pengalaman, dia punya ilmu yang mau di-share sehingga apa? Sehingga tujuan itu tercapai. Atau kira-kira dalam konteks perusahaan, kita mau punya bisnis yang omsetnya 1 miliar per bulan. Kira-kira yang kita butuhkan
Atau kita bisa nggak sendiri tanpa tim? Nggak ada ya. Saya kira semua orang yang hari ini punya penghasilan seperti itu pasti punya tim hebat. Kalau kita kenal mungkin di Indonesia ada namanya Juragan 99 ya, yang jualan kosmetik ya. Pasti pada tahu ya. Yang sekarang bahkan beli klub sepak bola ya, atau pengusaha-pengusaha yang lainnya, dia memiliki teammate gitu ya. Dia punya tim yang bagus, yang kokoh. Apalagi ini bukan hanya sekedar target ekonomi, bukan hanya sekedar target politik yang mungkin jaraknya hanya per 5 tahun, tapi ini target dakwah Islam ya, yang rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk Arab, dan waktunya harus panjang sampai hari akhir. Berat gitu ya, berat sekali. Makanya yang direkrut oleh Nabi SAW adalah tim elit, Avenger-nya lah ya. Jadi yang direkrut Nabi itu bukan sembarang orang. Ini mematahkan kaum orientalis yang mengatakan dakwah Nabi itu hanya kepada orang-orang yang termarginalkan, orang-orang miskin, orang yang nggak punya daya, orang yang pengangguran misalkan, orang yang lemah, para budak. Tidak. Justru di awal-awal itu Nabi SAW itu merekrut orang-orang terbaik ya, orang-orang terbaik, yang dari orang-orang tersebut menjadi satu kelompok, satu tim, yang itu menjadi pondasi Islam. Kita nggak tahu kalau misalnya pondasi Islam di awal-awal generasi itu rapuh, akan serapuh apa kita hari ini. Tapi luar biasa perjuangan para sahabat di awal-awal itu, bukan hanya dari perjuangannya, tapi imannya, kecintaannya melebihi cintanya pada dirinya sendiri dan cintanya pada keluarganya, cintanya pada hartanya. Itulah yang melahirkan generasi-generasi terdebes. Makanya Nabi SAW mengatakan khairul quruni atau khairun nas qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia di seluruh manusia yang ada, generasi yang ada di seluruh dunia, yang terbaik adalah generasiku. Artinya apa? Generasi yang tinggal bersama Nabi, yang hidup dan matinya untuk membela agama Allah, dan tinggal itu ya memperjuangkan agama Allah, berislam ya, membela Nabi SAW baik lisan maupun perbuatan sampai matinya ya. Karena kalau orang munafik ya, itu bukan sahabat. Mungkin mereka sholat di belakang Nabi, tapi mereka munafik, maka dia tidak termasuk kategori sahabat atau generasinya Nabi yang terbaik ya. Jadi yang dimaksud generasi terbaik adalah zaman para sahabat yang tinggal dan membela Nabi sampai akhir hayatnya. Baru kemudian generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in. Generasi setelahnya lagi generasi tabi'ut tabi'in. Dan mereka ini kemudian disebut sebagai, untuk generasi pertama ya, disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Nah, inilah nama yang dicantumkan oleh ayat yang artinya Allah yang kemudian menamakan as-sabiqunal awwalun kepada generasi terbaik, pondasi keagungan Islam. Itu jadi kalau kita ingin membuat, kita punya ide, kita punya karya, kita punya visi kehidupan, pilih partner yang terbaik ya. Bukan hanya sekedar akrab, bukan hanya sekedar kenal, tapi yang terbaik, yang kalau disatukan nih, kita punya potensi, dia punya potensi, disatukan akan menjadi sebuah karya yang
akan bisa bertahan lama dan diambil manfaatnya oleh orang banyak. Nah, maka teman-teman sekalian, as-sabiqunal awwalun, siapa mereka? Ini bisa dicek ya dalam Quran surat At-Taubah ayat 100. Dan luar biasanya Quran ini turun setelah hijrah, ya kurang lebih di tahun ke-7 Hijriah. Artinya orang-orang atau sahabat-sahabat yang dikategorikan sebagai as-sabiqunal awwalun itu masih hidup. Ada yang masih hidup, ada yang sudah menjadi syuhada. Tapi ketika mereka masih hidup, sudah dijamin surganya. Masya Allah ya. Kira-kira hari ini teman-teman ada yang udah dijamin belum surganya? Kita nggak tahu. Ya. Barangkali satu kondisi bisa merubah kita jadi buruk, atau bahkan teman-teman kita yang hari ini belum berhijrah, teman-teman kita hari ini yang belum bertaubat, bisa jadi di akhir hayatnya lebih baik dari kita, memutuskan untuk taubat dan taat, gitu ya. Nah, ini ketika itu para sahabat yang dikategorikan sebagai as-sabiqunal awwalun itu masih hidup, bayangin ya, dijamin surganya ketika dia masih hidup. Pasti kalau orang sekarang dikatakan gini, Rosyid, kamu masuk surga, sedangkan hidupnya Rosyid mungkin masih puluhan tahun lagi. Apa yang terjadi kalau orang hari ini ya dikatakan seperti itu? Kamu masuk surga, udah tenang ya, santai aja hidup ya, dia akan melakukan semaunya, ibadah semaunya. Tapi tidak dengan sahabat. Sahabat yang dijamin masuk surga, yang dikategorikan sebagai as-sabiqunal awwalun ini, ketika mereka disampaikan hadis itu oleh Nabi ya, justru semakin meningkat ibadahnya kepada Allah, semakin besar pengorbanannya untuk Islam. Itu bedanya generasi terbaik dengan generasi hari ini. Jadi kalau misalnya kita dalam kerja gitu ya, kita dibilang sama bosnya, nanti kamu dapat bonus, tenang ya, pasti kita nyantai-nyantai ya, udah dikerjain kok gitu ya. Tapi kalau sahabat out of ya, lebih gitu ya, kalau dikasih bonus maka dia harus lebih meninggikan kualitasnya gitu. Itulah kenapa disebut dengan as-sabiq. Baik, kita sebelum masuk ke ayatnya, coba kita urai as-sabiqunal awwalun secara makna dari bahasa Arab. Yang pertama as-sabiqun. Ya, as-sabiqun itu sin ya, dari kata ya sabaqa, sin ba qaf. Ya, kemudian karena masuk ke bentuk fa'il ya, pelaku, maka mereka disebut dengan as-sabiq, sabik. Karena banyak, lebih dari satu orang, as-sabiqun ya. Mungkin kalau kita hari ini ada yang melahirkan satu orang luar biasa, tapi bayangkan ini as-sabiqun, artinya bukan satu orang yang dilahirkan, yang dibina, yang dihadirkan oleh Islam ketika itu. Berapa generasi terbaik itu? Berapa ya? Kalau ketika di Mekah itu kurang lebih 40 orang. Tapi menurut para ulama ya, ada Hasan al-Basri misalnya, para tabi'in, Ibnu Sirin mengatakan as-sabiqunal awwalun ini adalah mereka para sahabat yang hidup ya sampai ketika terjadinya perpindahan kiblat. Itu kurang lebih setelah hijrah ya, di tahun pertama setelah hijrah ya, artinya ada dari kalangan muhajirin dan ansor ya. Dan itu yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun
Ada ulama lain juga yang mengatakan as-sabiqunal awwalun ini, orang-orang yang pertama kali mengenal dan masuk Islam, berjuang untuk Islam ini adalah mereka yang hidup sampai perjanjian Hudaybiyah. Itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Ya. Jadi tadi kita mundur sedikit. Hadis pertama kita sebutkan adalah tentang generasi terbaik. Ya, jadi ada generasi terbaik dari yang terbaik. Ada 3 generasi terbaik yang Nabi sebutkan. Tapi dari 3 generasi itu ada yang paling baik, yaitu generasi sahabat. Dari generasi sahabat ada yang terbaik, yaitu as-sabiqunal awwalun. Dari as-sabiqunal awwalun ada yang terbaik lagi, yaitu 10 orang yang dijamin masuk surga, al-mubasysyirina bil jannah. Ya, yang kemarin kita coba sebutkan ya, 10 orang atau 10 sahabat ya, yang diberikan kabar gembira akan masuk ke dalam surganya Allah. Nah, maka as-sabiqunal awwalun ini kalau kita balik lagi ya, adalah kelompok yang paling terbaik di antara generasi-generasi terbaik ya. Itu kurang lebih jumlahnya 1000 ya, para ulama yang mengatakan 1000. Bayangkan, Masya Allah ya, bagaimana pendidikan Nabi itu dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya ya, atau 13 tahun kurang lebih ya, 13 sampai 14 tahun itu melahirkan atau menghadirkan 1000 orang terbaik, yang itu jadi satu tim. Bayangin, jadi satu tim ya, bukan dari banyak kelompok yang mereka hanya membela kelompoknya. Ini dari suku-suku bersatu untuk meraih tujuan yang sama, berjuang untuk dasar yang sama. Inilah para generasi as-sabiqunal awwalun. Kata sabaqo tadi ya, as-sabiq itu berarti unggul ya, atau terdahulu. Sabaqo, unggul atau terdahulu. Makanya dari kata sabaqo nanti muncul musabaqoh ya. Kalau di kita kenal dengan musabaqoh, perlombaan. Perlombaan itu fungsinya apa, tujuannya? Mencari yang terbaik kan? Mencari yang terunggul. Makanya setelah perlombaan itu musabaqoh pasti ada peringkat 1, 2 ya. Artinya sabiq itu maknanya adalah kualitas. Jadi as-sabiqunal awwalun yang direkrut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka-mereka yang punya kualitas, bukan orang-orang biasa ya, bukan orang-orang biasa, punya potensi yang bisa dikembangkan, yang nanti untuk memperjuangkan Islam dalam membangun pondasi. Nah, kata lain dari as-sabiq, makna lain dari as-sabiq juga adalah tentang waktu ya. Karena mereka-mereka ini adalah, para sahabat ini adalah mereka-mereka yang awal-awal masuk ya, mengikuti atau masuk ke dalam Islam untuk ya, mengorbankan segala nyawa, harta dan lain sebagainya untuk Islam. Awwalun ya, awal. Jadi balik lagi tadi ya. Jadi as-sabiqunal awwalun itu maknanya 2, sahabat-sahabat yang terdahulu masuk Islam dan sahabat-sahabat yang berkualitas. Karena masing-masing itu dari 1000 itu, coba kalau kita jajarkan biografinya bisa sedahsyat apa ceritanya ya. Sedangkan hari ini kita dihadirkan dengan pahlawan-pahlawan fiktif karena nggak punya pahlawan. Akhirnya yang hadir adalah pahlawan fiktif. Padahal kalau umat Islam mau, kita punya pahlawan itu 1000. Yang pertama kali masuk Islam itu kalau dikenalkan ke anak-anak kita, bagaimana dahsyatnya itu, bagaimana dahsyatnya Abu Bakar. Dan itu semua kalangan ya, ketika masuk ke dalam Islam itu bukan hanya kalangan yang senior, yang muda banyak. Balik lagi tadi ke diskusi kita tadi ya, dengan teman-teman juga sebelum ini. Yang muda itu banyak.
Kemarin kita sudah bahas 10 orang yang dijamin masuk surga, 10 sahabat. Itu 7 orangnya anak muda. 7 orang itu di bawah 30 tahun. Dan 5 orangnya itu di bawah 20 tahun, belasan tahun. Itu yang direkrut oleh Nabi, yang masih punya kekuatan, yang punya kualitas, dan nanti dari merekalah akan hadir ya, generasi-generasi terbaik lainnya. Jadi benih. Jadi kalau Al-Quran itu berbicara regenerasi itu, maka Al-Quran berbicara tentang benih. Kalau kita menanam, ada di sini yang bercocok tanam, ada yang selama pandemi tiba-tiba jadi petani, petani hidroponik atau apapun, ada ya, atau coba-coba satu tanaman akhirnya jadi banyak, artinya bahkan jadi usaha sekarang. Kira-kira kalau petani itu ya nanam, kira-kira benihnya itu yang dipilih yang terbaik apa yang biasa-biasa aja? Atau bahkan kira-kira benih yang diambil itu yang cacat, ya dalam arti nggak sempurna, atau yang terbaik, yang bagus? Pasti akan dicari benih yang bagus kan? Ya. Kedua, kira-kira kalau petani itu nyari tanah yang biasa-biasa aja, yang kering, atau yang basah yang subur? Subur kan? Gitu ya. Nah itulah dalam mendidik generasi, dalam melahirkan generasi terbaik. Kita pastikan nih benih-benihnya harus bagus, anak muda, ya, yang punya kreativitas, inovasi dan lain sebagainya. Kita pastikan juga petaninya pun harus bagus. Kita yang mendidik, misalkan, pendidiknya harus bagus. Artinya pendidik itu harus punya modal ilmu, modal pengalaman, ya, dan harus punya visi. Dan kemudian tanahnya pun harus bagus, ya, wadahnya, ladangnya, komunitasnya harus bagus visinya. Itulah yang kemudian nanti akan lahir dari situ generasi yang bagus. Juga nanti kan belum perawatannya, ya, belum perawatannya. Mungkin nanti ketika merawat ada sakitnya, mungkin nanti ketika merawat hujan nggak turun, mungkin nanti ketika merawat ada hamanya. Maka petani harus punya ilmu, petani harus sabar. Itulah Nabi SAW ketika mendidik atau mentarbiyah para sahabatnya, penuh dengan kesabaran, menghadirkan wadah-wadah terbaik, merekrut benih-benih terbaik. Ya, bahkan ada beberapa ulama mengatakan, ya, Nabi SAW merekrut satu orang yang memiliki kualitas 1000 orang. Jadi Nabi Muhammad SAW nggak khawatir gitu. Awal-awal kan nggak banyak. Coba dari keluarganya dulu kita absen. Yang dari keluarganya siapa aja? Dari istrinya pertama ya. Jadi perempuan ini dahsyat teman-teman. Ya. Orang yang pertama kali masuk Islam adalah perempuan. Ya. Siti Khadijah. Ya. Kemudian selanjutnya siapa? Sepupunya ya, Ali bin Abi Thalib. Berapa umurnya? Kurang lebih 9 atau 10 tahun ketika itu. Kemudian siapa lagi? Anak angkatnya. Siapa anak angkatnya? Zaid bin Harithah. Ya, yang tadinya ingin dinisbatkan kepada Nabi Muhammad ya, jadi Zaid bin Muhammad karena diangkat sebagai anak. Tapi kata Allah, ya, seorang anak itu tetap nasabnya kepada orang tuanya. Jadi tetap jadi Zaid bin Harithah. Tapi ketika itu ya, keluarga terdekat Nabi itu. Ya, meskipun awalnya dihadiahkan sebagai budak, tapi Nabi angkat sebagai anak. Zaid bin Harithah.
Siapa lagi kemudian yang direkrut? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu baru dari kalangan eksternal tuh. Ya, internalnya 3, dan 3 orang tadi itu punya peran yang dahsyat dalam Islam. Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Istri Nabi SAW yang apa? Yang kemudian jadi bempernya kan? Bempernya Nabi ketika mendapatkan wahyu pertama kali, mengayomi, ya, menghangatkan Nabi, gitu. Kemudian mencari kebenaran tentang kabar yang ada. Itu peran, itu prestasi Siti Khadijah ketika itu. Bahkan hartanya kemudian ya diinfakkan untuk perjuangan Nabi. Modalnya dari awal dakwah itu, perjuangannya modalnya dari mana? Salah satunya dari Siti Khadijah. Ya, Masya Allah. Dan senantiasa untuk menjadi orang terdepan yang membela Nabi SAW kalau ada masalah, ya, kalau dakwahnya berat dan lain sebagainya. Istri ini harus kokoh gitu. Ya, para calon istri dan para istri ini harus kokoh sebagai istri. Ya, nggak boleh. Coba bayangkan kalau misalnya istri seorang nabi, ya, dikit-dikit ada masalah update di sosmed, apa yang terjadi? Terbongkar, ya, terbongkar, ya, misi-misi nabi dan lain sebagainya. Atau terbongkar nanti kepribadian nabi yang, ya, atau bahkan sampai dijelek-jelekan, ya kan nggak mungkin, gitu ya. Maka tepat ya kemudian Siti Khadijah menjadi istri yang luar biasa. Kemudian Ali bin Abi Thalib, siapa beliau? Anak muda yang kemudian sering sekali menjadi biasanya kalau sebelum perang itu ada 1 by 1 gitu ya, 1 lawan 1 atau 3 on 3, 3 lawan 3. Nah, Ali bin Abi Thalib ini sering menjadi salah satu di antaranya. Masih muda ketika itu. Maka nanti beliau menjadi khalifah dan juga menjadi mantunya Nabi SAW. Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Ayo, ada yang tahu? Siapa Zaid bin Harithah? Perannya apa perannya? Peran Zaid bin Harithah dalam perang apa? Menjadi syahid. Ada yang ingat? Zaid bin Harithah ini sering didelegasikan Nabi untuk menjadi panglima perang. Baik, ya, salah satunya perang yang kecil-kecil ya, atau perang Suriah yang Nabi gak ikut. Gitu. Biasanya dikirim ke suku mana dan lain sebagainya. Itu Zaid bin Harithah. Tapi suatu hari di perang Mu'tah, tahu perang Mu'tah? Ya, melawan siapa perang Mu'tah? Orang Arab atau luar Arab? Romawi. Ya, itu pertama kali tuh berhadapan dengan Romawi yang jumlahnya bayangkan 3.000 lawan 200.000 katanya ya, menurut para sejarawan. 3.000 banding 200.000, satu orang lawan berapa tuh? Berapa? Artinya kalau satu orang diserang tiba-tiba bisa berapa orang yang nyerang? Satu umat orang Islam nih, sahabat ketika itu, kira-kira bisa berapa musuh yang nyerang dia? Banyak, lebih dari puluhan, ya kan? Nah, ketika itu Nabi mengatakan bahwa yang memegang panji adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah kemudian gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib yang juga awal-awal masuk Islam, ya, hanya berbeda 10 tahun dengan Ali bin Abi Thalib, ya, umurnya 20 tahun berarti ketika masuk Islam. Dan ketika Ja'far gugur, kata Nabi, Abdullah bin Rawahah. Dan kalau Abdullah bin Rawahah juga gugur, maka kalian bermusyawarah menentukan siapa yang paling tepat untuk memimpin perang itu. Akhirnya jatuh kepada Khalid bin Walid yang baru masuk Islam, ya, sang panglima perang Quraisy ketika masuk Islam menjadi Saifullah al-Maslul, menjadi pedang Allah yang terhunus.
Tapi ketika itu Zaid bin Harithah itu bagaimana? Lukanya itu banyak. Ketika menjadi syahid memegang panji, ya, tangan kanannya ditebas, pindah ke tangan kirinya. Tangan kirinya ditebas, pindah ke dagunya, ya, dijepit gitu. Dan itu puluhan luka. Ada yang mengatakan 70 sampai 80 luka. Kita aja, jujur ya, kira-kira kalau misalnya ada mata ikan gitu ya, atau mungkin kaki terluka keseleo, kadang masih jadi alasan untuk gak ke masjid kan, atau kadang masih jadi alasan untuk gak ngaji. Siapa yang kayak gitu? Itu baru satu luka. Ini 80 luka, masih kemudian terdepan dalam berjihad. Zaid bin Harithah. Ja'far bin Abi Thalib juga sama, 80 sampai puluhan lukanya, dan syuhada. Abdullah bin Rawahah pun sama, sampai kemudian jatuh kepada tangan Khalid bin Walid, ya, yang memutuskan untuk mundur gitu. Jadi as-sabiqunal awwalun ini perannya luar biasa. Makanya dalam kita membangun satu organisasi itu, caranya itu memilih, menyeleksi orang-orang terbaik. Makanya sebenarnya kurang tepat ya dakwah awal Nabi yang 3 tahun itu, ya, ini kan kita bagi itu ya. Ya, para ulama sejarawan membaginya menjadi 4 bagian kurang lebih. Ya. Yang pertama adalah tahapan dakwah, ya, di awal-awal, ya, selama 3 tahun, di Mekah 13 tahun. Ya, selama 3 tahun itu Nabi dakwah sirriyah. Mungkin banyak yang mengartikannya sebagai sembunyi-sembunyi, ya, tapi saya pikir kurang tepat, ya, karena kalau sembunyi-sembunyi itu orang nggak akan tahu gitu, ya, nggak mungkin permasalahan itu jatuh ke Darun Nadwah gitu kan, yang menjadi perbincangan di Darun Nadwah sangat hangat, sangat hot gitu ya, selalu viral di Darun Nadwah itu. Kalau sembunyi-sembunyi kan nggak mungkin orang Quraisy tahu gitu. Tapi tahu orang Quraisy, kafir Quraisy tahu. Ya, yang tepatnya adalah dakwah terbatas. Karena Nabi tidak langsung, ya, datang ke tengah kota terus ngajak semuanya masuk Islam, tidak. Ya, Nabi dakwah secara terbatas karena tadi apa tujuannya? Mengumpulkan pondasi, mengumpulkan orang-orang terbaik, mengumpulkan orang-orang elit, ya, dari kalangan apapun. Ada yang saudagar, ada yang masih muda, ada yang gesit, ada yang cerdas, dan lain sebagainya. Ya, bahkan di kalangan perempuan. Tadi kalau kita melihat bahwasannya yang pertama kali kemudian dari kalangan perempuan yang masuk Islam adalah Siti Khadijah, dan yang pertama kali menjadi syuhada pun dari kalangan perempuan. Siapa? Sumayyah. Insyaallah, ya. Artinya tidak ada halangan untuk perempuan pun punya peran, ya, dalam jihad, ya, dalam perjuangan. Jihad itu, ya, jangan hanya disempitkan ketika perang saja, makanya menjadi salah, ya. Kemudian ketika baru mengenal Islam dan amalan tertinggi adalah jihad, kemudian jihadnya dilakukan dengan bunuh diri atau aksi-aksi yang merugikan orang lain, menzalimi orang lain, bahkan, ya, kalau mungkin orang Indonesia menganggapnya sebagai terorisme, berarti ada yang belum sempurna ilmunya, ada yang belum sempurna keislamannya. Ya, maka yang benar apa? Ya, berjihad itu banyak ladangnya. Salah satunya ini, hari ini kita duduk menuntut ilmu, itu juga bagian daripada jihad. Kita kerja kemudian dengan profesional dan manfaatnya bisa dirasakan oleh umat, itu pun menjadi jihad kita. Ya, jihad itu profesionalitas dalam berislam, gitu. Nah, kemudian tahapan dakwah selanjutnya adalah dakwah secara terbuka. Nah, baru nih open recruitment kalau kita, ya, di organisasi, open recruitment. Setelah kita sudah punya struktur pengurus, ya,
maka open rekrutmen. Ketika kapan? Ketika salah satu potensi yang dahsyat itu masuk ke dalam Islam. Siapa? Ya, dua singa ya. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Barulah setelah itu ya taring Islam semakin kuat ya. Maka Nabi SAW membuka ya, artinya dakwahnya mulai diketahui ya, kalau sebelumnya hanya MLM gitu ya, multi level marketing dakwah dari mulut ke mulut ya, karena Nabi merekrut Abu Bakar, nanti dari Abu Bakar datang Utsman ya, datang Zubair ya, datang Sa'ad bin Abi Waqqas, banyak dari Abu Bakar tuh banyak banget ya. Makanya itulah kenapa kita ketika memilih tim inti itu harus selektif ya, jangan sembarang orang. Nanti baru setelah itu adalah tahapan dakwah ya, di mana Nabi melaluinya dengan peperangan ya, sampai nanti kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, baru setelah perjanjian Hudaybiyah Nabi mulai keluar dari Arab gitu ya, berhadapan dengan Romawi ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah 4 tahapan dakwah yang nanti kita akan lalui dari kisah-kisahnya, dan semoga bisa menambah inspirasi untuk kita ya, mungkin bisa di next slide-nya. Nah, kita balik lagi kembali ke ayat dari surat At-Taubah ayat 100 tentang as-sabiqunal awwalun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Ini saya tidak taruh slide ya, jadi bisa dibuka At-Taubah ayat 100. "Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Jadi Allah langsung yang mengatakan as-sabiqunal awwalun ya, ngasih nama as-sabiqunal awwalun itu langsung Allah ya. Dan mereka ini dari kalangan muhajirin dan ansor ya, jadi bukan teman-teman yang atau sahabat-sahabat yang dari Mekah ya, tapi juga dari kalangan ansor pun ada ya. Makanya tadi kalau di tafsirnya ada 2 pendapat tentang as-sabiqunal awwalun, mereka yang hidup sampai perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ya, ke Masjidil Haram itu setelah hijrah ya, sekitar setahun setelah hijrah. Ada juga yang berpendapat sampai perang Hudaybiyah, sahabat-sahabat yang hidup sampai perang Hudaybiyah. Itulah mereka yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, artinya ada dari kalangan ansor juga ya, karena Nabi SAW ketika mengenal Islam di Mekah ya hanya di Mekah, itu belum sampai ke Madinah, belum sampai keluar Mekah ya. Tapi Masya Allah ya, atas izin Allah ketika dakwah Nabi sedang sulit-sulitnya ya, terjadilah kemudian setiap tahunnya ada haji, maka orang-orang Madinah, Yasrib dulunya ya, itu berpergian ke Mekah untuk haji. Nah, disitulah kemudian mereka mengenal Islam ya, dari kalangan Aus dan Khazraj ya, maka merekalah yang kemudian menjadi orang pertama, sahabat pertama yang mengenal Islam, masuk Islam dari kalangan penduduk Madinah. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan mereka-mereka yang mengikuti ya, dari para as-sabiqunal awwalun ini dengan ihsan ya, kalau kita ihsan dalam beribadah itu apa? Dalam hadis disebutkan anta'budallaha ya, ka'annaka tarah fa illam takun tarah annahu yarak. Jadi ihsan itu adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti seakan-akan merasakan kedekatan Allah
Allah itu dekat, bukan hanya sekedar ada, tapi Allah itu dekat, menyaksikan kita, melihat kita, sehingga apa? Apapun yang membisiki kita untuk melakukan maksiat, kita paham, kita tahu bahwasanya Allah itu dekat kita, menyaksikan kita. Sehingga atas dasar itulah kemudian kita tidak melakukan maksiat tersebut. Ihsan. Kalaupun fa illam takun tarahu, ya, engkau memang tidak akan bisa melihat gitu ya sosok Allah Subhanahu wa taala, saksikanlah bahwa annahu yarak, bahwa Allah itu maha melihat. Itu jadi tingkat ihsan tuh di situ. Ya, bukan sembarang ibadah, tapi ibadah yang kita rasakan betul ya, Allah itu dekat dengan kita. Kalau ibadah-ibadah kita kemudian tidak ada rasa Allah itu dekat, itulah yang menyebabkan ibadah kita hampa, nggak ada rasanya, nggak ada nilainya. Ya, biasanya kalau kita sholat tuh jadi pikirannya kemana-mana tuh, ya, mikirin paket atau mikirin hasil PCR. Tapi kalau kita hadirkan Allah dekat, kita pasrahkan semua urusan dunia kita ketika sholat, tawakal kita kepada Allah. Itulah para sahabat, semuanya dedikasinya itu benar-benar dilandaskan kepada Allah, dan dalam setiap gerak-geriknya merasakan keberadaan atau kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Baik lagi ya, tadi kita sampaikan di awal At-Taubah ayat 100 ini turunnya kapan? Tahun berapa Hijriah? Ya, turunnya ini bukan setelah para sahabat yang disebut as-sabiqunal awwalun itu wafat, bukan. Belum, masih ada yang hidup. Tahun berapa? 7 Hijriah ya. Masih ada yang hidup, dan ketika hidup turun ayat ini. Dikatakan radhiyallahu anhum. Bayangkan, orang hamba Allah ya, seorang mukmin masih hidup, tiba-tiba ada kabar datang kepada dia, Allah meridhoi kamu. Selama ini kan kita berdoa saja kan ya. Semoga Allah ridha, inna nas'aluka ridhak, kita mengharap ridha Allah. Tapi belum ada statement yang bilang ke kita secara langsung gitu, Allah ridho sama gerak ente ya, Allah ridho sama dakwah ente ya. Atau jangan-jangan Allah nggak ridho, kan kita masih dalam pertanyaan itu kan, karena mungkin dakwah kita salah niatnya, atau dakwah kita salah caranya gitu. Pekerjaan kita salah aturannya, melanggar dari ketentuan Allah. Tapi ini masih hidup ketika itu para sahabat, dikatakan radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka. Makanya kalau kita menyebut nama sahabat gitu ya, kita ada embel-embel belakangnya ya, radhiyallahu anhum atau ridwanullahu alaihim ya, ini dalam Al-Quran gitu. Jadi Allah meridhoi mereka sebagaimana mereka meridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah siapkan untuk mereka surga. Bukan satu surga, kalau satu surga itu jannatun, tapi ini jannat, banyak surga. Kita tiba-tiba dapat uang kaget, satu rumah gratis untuk kita, bonus gitu ya, hadiah, seneng kan? Alhamdulillah gitu. Ini dapat satu klaster, bayangin. Apa yang kita ada di benak kita? Bahagia, senang. Nah, ini untuk para sahabat as-sabiqunal awwalun, bukan satu surga, jannat. Ya. Dan ternyata surga itu tahtahal anhar, di bawahnya sungai-sungai mengalir. Artinya derajat surganya para sahabat as-sabiqunal awwalun itu bukan surga yang ada di daratan, ada di puncak-puncak gunung tertinggi.
Karena dari puncak itu dia bisa melihat tahtahal anhar, urat-urat sungai gitu ya, yang bercabang-cabang. Kita kalau misalnya diminta milih, mending milih tinggal di daratan atau di puncak gunung yang sudah dipastikan tidak akan meletus lagi. Kira-kira suasana, udara enak di mana? Hah? Di gunung apa di kota misalnya? Udah gitu nggak usah khawatir ya, masalah makan disediain, tinggal bilang masalah kehidupan semuanya dipenuhi. Kira-kira milih di gunung apa di daratan? Gunung ya, karena oksigen paling bersih ya di gunung, di puncak gitu. Nah ini para sahabat diberikan tempat terbaik, khalidina fiha abada, dan mereka akan kekal. Zalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang besar, yang agung. Jadi kalau kita menang di hidupan di dunia, jangan cepat merasa angkuh. Hati-hati ya. Kita kadang juga harus hati-hati dengan euforia dari kemenangan atau selebrasi ya, dari kebanggaan. Kalau berlebihan bisa jadi sombong. Itulah mengapa Allah menguji kita atau meminta kita kalau menang itu ya berzikir. Apa dalam surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi sunnahnya kalau habis menang itu bukan makan-makan. Ya. Allah itu meminta kita kalau dapat kemenangan, dapat anugerah yang itu pasti datangnya dari Allah juga. Allah meminta kita fasabbih, sebutlah nama Allah, muliakanlah Allah, sucikanlah Allah, bihamdi rabbika, dengan memuji namanya, memuji keagungannya, wastaghfir ya. Di sambutan mana orang kalau menang minta maaf ya, sampai depan minta maaf gitu ya, disuruh sambutan kemenangan. Biasanya kan terima kasih ya, tapi minta maaf. Nah ini yang diajarkan dalam Islam. Kenapa kita memohon ampun kepada Allah? Agar tidak ada rasa ujub, bahwasannya proses yang bisa kita lakukan, hasil yang kita raih itu semua dari Allah, bukan semata-mata usaha kita, kerja keras kita, pengorbanan kita. Kita kembalikan semuanya ke Allah. Itu yang kemudian menjadi awet kemenangannya. Itu yang kemudian Rasulullah benar-benar melakukan hal itu setelah menang dari Fathu Mekah. Semakin meningkat zikirnya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan sampai hari ini Islam itu ada. Kita siapa? Bukan nabi, bukan sahabat gitu ya. Kemudian ketika kita dapat kemenangan, kita dapat anugerah, lupa dengan Allah. Maka dari itu teman-teman, ini jadi tamparan untuk kita. Kalaupun kita kemudian mengikuti generasi terbaik itu, insya Allah ya, semua yang kita sudah korbankan itu bernilai di sisi Allah. Ana yakin mungkin pengurus sahabat karib khususnya ya, sudah mengorbankan banyak hal, dan itu tidak akan bernilai kalau kemudian kita mengatakan ini jerih usaha saya, ini jerih payah saya ya. Katakan ini semua adalah kemudian bantuan Allah, pertolongan Allah. Baik, sampai jam berapa kita?
Sampai 1 menit lagi. Baik, mungkin kita tutup ya dengan sebuah pesan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian menyampaikan satu nasihat yang menandai para sahabat yang menjadi as-sabiqunal awwalun itu adalah orang yang terbaik dan tidak boleh dihina dan lain sebagainya. Ya, kata Nabi SAW, la tasubbu, ya, jangan kamu menghina, jangan kamu menghardik orang-orang yang telah masuk Islam terlebih dahulu. Karena suatu hari ketika itu Khalid bin Walid berselisih dengan Abdurrahman bin Auf. Biasa, ya, manusia, ya, sahabat manusia juga, ya, kadang punya khilaf, ya, kadang punya salah gitu ya. Kemudian ketika berselisih itu Khalid bin Walid itu memuncak emosinya, ya, memuncak emosinya, tidak terkendali, akhirnya sampai merendahkan Abdurrahman bin Auf. Kita tahu, ya, dua-duanya sahabat terbaik, tapi kita juga tahu Abdurrahman bin Auf lebih dulu masuk Islam, ya, lebih dulu berjuang bersama Islam, ya, sebelum Khalid bin Walid. Nah, setelah itu, kejadian itu, kemudian mereka berdua datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Nabi tadi menasihati dengan la tasubbu, ya, jangan engkau menghina, menghardik, merendahkan sahabatku. Karena, ya, lau anfaqta, kalau engkau, walaupun engkau menginfakkan hartamu misla uhudidz zahab, sebesar, kalau engkau menginfakkan hartamu berupa emas senilai gunung Uhud. Ada yang pernah umroh atau haji atau pernah hitung luas atau lebar dari gunung Uhud? Ya, gunung Uhud itu mungkin panjangnya ya lebih dari 1 kilo ada. Bukan gram lagi, kilo. Kalaupun manusia ada, atau bahkan tadi kepada sahabat disampaikan kepada Khalid bin Walid, tapi ini berlaku umum juga untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kalaupun engkau berinfak senilai emas yang disamakan dengan gunung Uhud, artinya emas itu seluas gunung Uhud gitu, bayangin. Di sini ada yang pernah infak pakai emas? Ada? Ya, 1 gram atau 0, berapa adalah ya? Atau senilai uangnya, nilai uangnya. Tapi itu bayangkan seluas gunung Uhud. Itu kalau dijualkan atau hartanya itu nanti ketika dijual dimanfaatkan, itu bisa memerdekakan berapa budak atau mensejahterakan berapa banyak orang. Kata Nabi SAW apa? Dia tidak akan sebanding dengan infaknya sahabatku yang pertama-tama masuk Islam dan berjuang bersamaku, meskipun infaknya hanya sebesar mud, ya, satu cituk ini tangan gini ya, 1 mud. Saking mulianya mereka. Artinya apa? Ya, tidak ada alasan untuk kita kemudian merendahkan para sahabat, apalagi 4 sahabat terbaik dari Khulafaur Rasyidin, ya, Umar, Abu Bakar, Ali, Utsman. Ini menjadi dalil, ya, bagi mereka yang kemudian, ya, orang Syiah misalnya, ya, yang menghina di antara sahabat selain Ali, ya, maka ya, tertolaklah keinginannya. Ya, ini menjadi pesan untuk kita juga, bagaimana kita memuliakan para sahabat, ya, dari yang tinggal bersama Nabi, generasi terbaik itu. Ya, maka kalau kita ingin kemudian sukses seperti para generasi terbaik di zaman itu, mari kita baca sejarah. Ada 1000 sahabat, sok yang dicari buku biografinya, ya, sudah seberapa banyak sahabat yang kita baca biografinya. Semakin banyak, insya Allah semakin banyak juga
generasinya. Jadi insyaallah sampai sini dulu untuk pertemuan tentang misi agung dan generasi terbaik, yang mana dari generasi tadi ya, dari tim elit yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah kemudian mampu melahirkan lebih dari 2000 calon pemimpin yang kemudian nanti akan menyebar. Itulah kemudian makanya tersebar luaslah Islam ya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Tapi prinsip dan nilai-nilainya sudah diajarkan oleh Nabi ketika Nabi hidup. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya sibuk nyari follower, tapi bagaimana juga Nabi memikirkan follower Nabi itu bisa meneruskan perjuangan Nabi. Ayo cek Instagramnya sudah berapa follower, dan hitung berapa follower yang punya hubungan interaksi dengan kita, yang punya visi yang sama dengan kita. Karena dari mereka lah nanti, meskipun nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai dakwah yang ada dalam akun kita, pengelolanya wafat, maka mereka yang akan meneruskan. Karena yang kita lahirkan ya, bukan artis, bukan hanya sekedar public figure, tapi generasi yang bisa terus memperjuangkan nilai-nilai keislaman sampai hari akhir, sampai kemudian para pejuangnya nanti di surga Allah kumpulkan kembali. Semoga kita di antara mereka yang memiliki kapasitas perjuangan niat yang sama ya, sebagaimana para as-sabiqun al-awwalun terdahulu ya, sehingga bisa dikatakan kita layak kemudian mendapatkan syafaat kelak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.